Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armenia. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Proses Berduka pada Lansia. Yang pertama, ada pengertian berduka. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan ketika seseorang mengalami suatu kehilangan yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, berduka dialami melalui perasaan, perilaku, dan tekanan emosional. Berduka merupakan proses mengatasi sakit yang disebabkan oleh kehilangan. Selanjutnya, ada respon emosi. Ketika lansia dalam keadaan berduka, maka mereka akan mendapatkan dua respon emosi yang berbeda. Yang pertama itu ada adaptif. Di fase pertama, mungkin mereka akan menangis, menjerit, menyangkal, menyalahkan diri, tawar-menawar, dan bertanya-tanya. Lalu setelah mereka bisa move on, mereka akan membuat rencana yang akan mendatang tentang diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya, mereka bisa terbuka tentang kehilangan. Lalu yang respon kedua ada maladaptif. Mereka ini cenderung diam atau tidak menangis atau bahkan menyalahkan diri yang berkepanjangan. Mereka merasakan rendah diri atau bahkan mengasingkan diri, sehingga mereka tidak berminat hidup. Nah, yang selanjutnya ada tahap berduka. Tahap berduka ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada 3 bulan setelah kematian pasangan, atau juga disebut tahap awal atau shock and belief, yaitu perasaan hampa, kehilangan, dan kebingungan yang dialami oleh lansia. Lalu pada waktu 4-11 bulan setelah kematian pasangan, atau disebut juga preokupasi atau fase tengah. Nah, lansia dibiarkan berusaha memahami kematian tersebut, tetapi terkadang mereka masih belum mampu untuk menerimanya. Lalu, pada waktu 12-24 bulan atau juga disebut resolusi, ini merupakan tahap akhir yang muncul ketika lansia dibiarkan mencoba kegiatan baru dan mencoba untuk mempercayai kematian pasangan hidupnya, sehingga mereka bisa lebih ikhlas. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis berduka. Yang pertama, ada berduka normal. Ini terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan, misalnya kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian, dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Lalu yang kedua, ada berduka antisipatif. Ini merupakan proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. Misal ketika lansia tersebut mengalami diagnosis suatu penyakit, maka mereka akan memulai proses perpisahan dan menyesuaikan diri dengan berbagai urusan dunia sebelum ajalnya tiba. Lalu yang ketiga, ada berduka yang rumit. Ini dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedukaan normal. Masa berkabung seolah-olah tidak kunjung berakhir dan dapat mengancam hubungan orang yang bersangkutan dengan orang lain. Keempat, ada berduka tertutup. Ini merupakan kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka, misal kehilangan pasangan karena COVID-19 atau karena AIDS. Lalu yang kelima, ada berduka disfungsional. Ini merupakan status yang merupakan pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara gestur maupun potensial. Tipe ini kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan atau kekacauan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.